Shalom saudaraku, kita masuk lagi dalam segmen Kingdom Inspiration. Saya akan berbicara tentang doa. Nah, saya akan awali dengan membaca dari kitab Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai 5. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi." Apa yang kita baca ini seringkali kita dengar tentang sebuah keputusan yang telah dibuat dan telah diputuskan bahwa Hizkia mati karena sakit, disebutkan di sana. Tetapi kita lihat ada suatu hal yang luar biasa yang dilakukan Hizkia ketika ia dikatakan ia berdoa kepada Tuhan, menghadapkan wajahnya ke dinding. Lalu ia berkata, "Tuhan, ingat bahwa aku hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati dan melakukan apa yang baik di mata-Mu." Di dalam konteks perjanjian lama, ia boleh saja untuk menyampaikan tentang hidup yang suci dan tulus sesuai dengan apa yang dilakukannya. Tetapi sebenarnya bukan itu yang membuat akhirnya Allah memberikan keputusan untuk memperpanjang hidup Hizkia 15 tahun lagi. Nah saudaraku, doa itu mengandung sisi misteri yang kadang kita nggak bisa pahami sepenuhnya. Dan sisi misteri ini bagaimana ketika sebuah keputusan yang dibuat oleh Tuhan bahwa Hizkia akan mati, tiba-tiba sepertinya keputusan itu berubah. Bukankah selama ini kita memegang sebuah prinsip bahwa Allah itu nggak pernah berubah, dan kita percaya bahwa Allah itu bukan seperti manusia yang punya plan A, plan B, plan C, dan lain sebagainya. Apabila plan A gagal, lalu akan ada plan B. Allah nggak akan seperti itu. Allah itu tahu dan ia sudah membuat sebuah keputusan yang tepat dan benar yang pasti akan terjadi. Tetapi konteks yang kita baca bukan Allah itu berubah. Tapi saya percaya karena keterbatasan daripada dimensi kita. Karena ingat bahwa Allah itu tidak diam dalam dimensi waktu seperti manusia. Kalau kita dalam dimensi waktu kita adalah dimensi seperti kronologis waktu. Sehingga kita melewati hari-hari kita, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Sementara Tuhan itu bisa melihat pada sebuah titik. Jadi melihat sekaligus masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Jadi tidak ada satupun sebuah ayat yang menyatakan bahwa Allah itu bisa berubah. Sepertinya berubah, tapi sebenarnya nggak demikian. Karena kita tahu ini adalah keterbatasan. Dan lebih tepatnya kalau saya katakan inilah sebuah misteri yang kadang-kala kita tidak bisa pahami. Bagaimana doa itu bisa melakukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa dan sepertinya mengubah sebuah rencana yang sudah ditetapkan. Nah, saya tidak akan bermaksud memperpanjang masalah ini, tapi saya hanya ingin membuat sebuah penekanan bahwa ternyata doa itu luar biasa. Doa itu sanggup melakukan hal-hal yang hebat, bahkan usia yang pendek yang sudah divonis sebuah kematian yang sudah mendekat ternyata bisa diperpanjang. Dalam hal ini Allah memperpanjang usia Hizkia 15 tahun lagi. Saudaraku, bukankah Alkitab juga memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa? Untuk memerintahkan kita supaya berjaga-jaga. Nah, saya akan bacakan misalnya di dalam firman Tuhan Efesus 6 ayat 18. Saya akan bacakan di dalam versi FAYH, firman Allah yang hidup. Ya. Efesus 6 ayat 18, firman Allah yang hidup. "Berdoalah senantiasa. Mintalah kepada Allah segala sesuatu yang sejalan dengan kehendak Roh Kudus. Mohonlah kepadanya, ingatlah Dia akan kebutuhan saudara, dan berdoalah dengan sungguh-sungguh bagi orang-orang Kristen dimanapun juga." Nah, Alkitab jelas mengatakan, firman ini mengatakan bahwa berdoalah senantiasa. Ini perintah dari Tuhan sendiri. Dan kita yakini dan kita percaya
perintah Tuhan ini tepat, benar, dan harus dilakukan. Kita harus berdoa senantiasa. Berdoa untuk siapa? Ya, berdoa untuk diri kita, tapi juga dikatakan berdoa untuk orang lain. Dan dikatakan juga doa itu adalah doa yang seturut dengan kehendak Roh Kudus. Makanya doa yang dijawab Tuhan itu adalah doa yang seturut dengan kehendak Roh Kudus. Kita harus mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan doa seperti itu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, bukan hanya itu saja, tapi kita juga harus berdoa juga untuk orang lain, untuk kebutuhan mereka, untuk saudara-saudara kita. Supaya apa? Di dalam satu komunitas yang saling menguatkan, dalam satu tubuh, kita tidak boleh tercerai-berai, kita tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, tapi kita harus berdiri bersama-sama dengan saudara seiman dengan yang lain, dengan cara bagaimana kita berdiri bersama-sama di dalam doa dan saling mendoakan. Nah, apa yang kita hadapi saat ini? Saudara sedang menghadapi situasi seperti apa? Kalaupun saudara sedang menghadapi situasi yang mungkin kejepit, saudara berada dalam situasi yang buruk sekalipun, ada kunci untuk kita mengalami terobosan, dan itu adalah melalui doa. Ingat bagaimana berkuasanya doa Hizkia. Bagaimana dia berdoa untuk minta umur panjang, untuk bisa diperpanjang usianya, dan ia diperpanjang beneran 15 tahun lagi. Doa berkuasa. Saya terlalu yakin bahwa doa itu sanggup mengubah terutama diri kita. Doa tidak bisa mengubah Allah, karena Allah tetap pada kesempurnaannya, tetap pada kedaulatannya. Tapi doa akan mengubah kita akan menjadi lebih bersungguh-sungguh lagi, kita akan bisa menjadi lebih bertekun lagi, dan kita akan menjadi lebih akrab dan intim dengan Tuhan. Dan itu akan mengubah pandangan kita tentang Allah, paradigma kita, pikiran kita, dan lain sebagainya. Mungkin selama ini kita menuduh Tuhan tidak adil, mungkin kita selama ini menuduh Tuhan tidak mengasihi kita, karena doa kita yang nggak dijawab-jawab sampai sekian tahun, ya kita berdoa sekian tahun, tapi sepertinya kok diabaikan. Ketika kita berdoa di dalam ketekunan dan di dalam Roh Kudus, Tuhan akan memberikan pengertian yang luar biasa kepada kita. Kuncinya adalah jangan pernah berhenti berdoa. Berdoalah meskipun kau tidak melihat hasilnya. Berdoalah meskipun sepertinya keadaan semakin memburuk. Karena di dalam doa selalu ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.